Hey guys, welcome back di Jason Ramos Show. Nah, hari ini gue pengen ngebahas tentang pendapat gue soal investasi peer-to-peer lending. Jadi pendapat gue ini berdasarkan kondisi saat ini ya, ketika adanya COVID-19 gitu. Seperti apa sih? Nah, menurut pendapat gue, kalau investasi peer-to-peer lending ya, gue sebelumnya juga pernah punya pengalaman investasi di peer-to-peer lending, dan so far memang bagus gitu loh, pengembaliannya itu tepat waktu ya. Tapi kalau gue lihat kondisi saat ini, eh, bisnis seperti peer-to-peer lending itu kan berkaitan dengan utang ya. Artinya lo memberikan pinjaman ke entah perusahaan atau perorangan yang nantinya itu lo bakal dapat return dari mereka gitu. Mereka memberikan bunga ke lo, istilahnya memberikan uang lebih lah ke lo yang lo udah minjemin mereka. Dan aplikasi itu tuh sebagai perantara itu. Oke. Nah, di situ gue melihat bisnis seperti ini lagi turun. Nah, lagi turun. Maksudnya gimana, Jess? Progresnya nggak seperti sebelum adanya COVID-19 ini. Kenapa seperti itu? Karena logikanya gini ya. Bisnis yang berkenaan dengan yang seperti ini ya, gitu, pinjam meminjam atau utang, itu tuh lagi kurang begitu baik menurut pendapat gue. Karena logis nih. Contoh kita ambil seperti kalian lihat bisnis-bisnis sekarang banyak yang memang lagi ditutup sementara gitu, tidak beroperasi. Misalkan di mall. Di mall sendiri, di mall tutup, usaha-usaha yang ada di dalam mall kayak makanan ataupun usaha baju itu tuh pada ditutup semua, dan itu lebih daripada sebulan. Dan itu pasti akan mempengaruhi cash flow dari perusahaan mereka gitu. Itu merupakan contoh simpel aja. Kalau kita lihat lebih luas lagi, kayak itu banyak bisnis yang juga lagi pada tidak beroperasi layaknya biasanya gitu. Entah dia jam kerjanya dikurangin, atau mungkin kayak ditutup sementara gitu. Dan efeknya itu cash flow mereka gitu. Nah, kalau misalkan perusahaan-perusahaan itu tadinya pinjem uang, otomatis mereka aja untuk menghidupi karyawan itu tuh udah susah gitu. Terus ditambah mereka harus punya utang yang harus dibayarkan. Tentu itu akan sulit untuk mereka bayarkan. Dan itu itu menjadi PR mereka. Nah, jadi kalau kalian misalkan mau investasi di peer-to-peer lending, saran gue adalah kalian harus sudah siap dengan konsekuensi apabila pembayaran itu terlambat atau pembayaran itu tidak tepat waktu gitu. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa mau investasi di situ, nggak apa-apa, tapi resikonya adalah kemungkinan untuk terlambat itu lebih besar dibandingkan kondisi-kondisi normalnya seperti itu gitu. Jadinya pendapat gue seperti itu. Tapi apakah bagus nggak sih investasi peer-to-peer dalam kondisi yang memang bukan corona atau normal-normal aja? Menurut pendapat gue bagus gitu loh, bagus. Tapi kan kita lihat dalam kondisi saat ini ya, kita juga nggak bisa menafikan bahwa kondisi saat ini tuh ya lagi susah, bisnis-bisnis juga lagi susah. Boro-boro mereka mau membayar utang tepat waktu, tapi mereka akan lebih bayar, gue mendingan bayar karyawan gue dulu, karena takut di demo mungkin atau apa. Jadi itu susah gitu loh. Bahkan kayak misalkan ada salah satu usaha juga, sampai komisarisnya itu nggak dapat gaji, dan gajinya itu dikasih ke karyawan-karyawannya gitu. Jadi demi menghidupi karyawannya itu, membantu untuk karyawannya tetap digaji, si komisaris nggak digaji gitu. Jadi sampai sebegitunya. Lo bayangin ketika dalam kondisi kayak gitu, perusahaan juga punya utang. Nah itu dia gitu. Itu sih pendapat gue. Mudah-mudahan pendapat gue ini bisa menjadi sebuah masukan ke kalian ketika kalian mau mulai investasi, terutama di peer-to-peer lending gitu. Bagus nggak sih? Ya bagus-bagus aja, tapi kalian harus siap dengan konsekuensi keterlambatan. Itu aja sih. Kalau kalian merasa video gue sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.